Halo Travelers, lagi di Bandung nih. Kali ini aku mau cobain cafe yang lagi hits di Bandung. Baru buka sekitar 3 bulan sih, tapi selalu rame dan kalau datang pas weekend pasti sering penuh sehingga harus waiting list. Namanya Wheels Cafe Roaster. Oh iya, ini cabang ketiga di Bandung ya. Nah, cabang ketiga ini lokasinya di Dago dan merupakan cabang terbaru. Dibandingkan dengan dua cabang lainnya, cabang di Dago ini lebih mencuri perhatian karena lebih luas, lebih degak, dan lebih asik buat nongkrong. Lokasinya memang di Dago, tapi nggak usah khawatir travelers karena cuma 3 kilometer dari Gedung Sate. Jadi deket lah kalau mau mampir. Nah, ini saya sudah sampai di Wheels Dago. Parkirannya luas, lega, jadi nggak susah cari parkiran. Begitu masuk, vibes-nya udah berasa banget asik dan mata jadi seger. Ini saya datang sekitar jam setengah 4 sore ya travelers, tapi udah ada beberapa waiting list buat nunggu meja. Kebetulan memang pas saya datang hujan baru reda, jadi sepertinya petugasnya masih butuh waktu untuk ngeringin meja kursinya. Karena saya dan teman-teman emang milihnya duduk di outdoor. Sambil nunggu, nah saya muter-muter dulu lah lihat suasananya. Pilihan duduknya memang ada yang indoor, ada yang semi outdoor, atau kalau mau juga ada yang outdoor full. Untuk yang outdoornya ada banyak sitting area di bagian depan. Konsepnya open space gitu tanpa atap. Ada taman hijau yang luas, kesannya jadi cozy, seger. Buat anak-anak juga nyaman, bisa lari-larian di rumputan. Emang sih pohonnya belum tinggi, tapi ini aja udah kesannya sejuk dan gak panas. Apa mungkin karena baru turun hujan ya travelers, yang di outdoor ini meja kursinya berada di atas semacam dek kayu dan di sekelilingnya dikasih batu-batu kecil. Jadi kesan naturalnya dapat banget. Untuk rombongan besar oke banget karena meja kursinya bisa diatur. Sore-sore duduk-duduk di sini sambil ngobrol pasti bikin betah. Kalau cuma 3-4 orang bisa duduk-duduk di kursi bulat dengan meja batu beralasan kayu. Ini sama juga asiknya. Dan kita bisa melihat bagaimana hamparan rumput hijau dan kemudian bangunan-bangunannya dan pohon-pohonnya. Nah, kalau kita datang pas lagi nggak penuh, nggak pakai waiting list, travelers bisa memilih kursi kayu atau sofa yang ingin ditempati. Tentu aja selama belum dipesan oleh orang lain. Cafe ini juga bisa digunakan untuk tempat menyelesaikan kerjaan kita untuk work from cafe atau ya browsing-browsing. Oh iya, cafe ini bukanya jam 7 pagi sampai jam 10 malam loh. Kalau mau datang jam 7 pagi, suasananya emang masih seger. Terus pesan kopi, duduk-duduk di sini. Nah, aroma kopinya pasti bikin semangat. Makin siang memang makin panas sih kalau di outdoor. Mungkin kalau pohon-pohonnya udah rimbun dan gede, bisa lebih nyaman kalau makan siang di sini di outdoor. Saya datang sore-sore di sini sih banyak banget rombongan tamu yang duduk memilih outdoor. Termasuk juga rombongan-rombongan ibu-ibu yang memang mungkin kelompok arisan ya. Tapi memang sih suasananya cozy banget, asik. Dan semilir angin di dagu yang agak-agak sepoi-sepoi itu juga bikin suasana menjadi semakin rileks. Nah, ini untuk pilihan indoornya ya. Ruangannya juga nyaman dan spacious banget. Saya sih lihat banyak pengunjung korporasi yang juga ngadain acara di sini. Dindingnya juga dari kaca, jadi kesannya lega banget dan bisa lihat lapangan rumput di depannya. Terus di langit-langitnya juga ada ornamen kayu. Masih nyambung lah dengan suasana di outdoornya. Oh ya, yang sebenarnya ini ruangan semi outdoor ya travelers karena pakai kipas gantung. Tapi nggak panas sama sekali. Nggak tahu ya apakah ada AC-nya. Saya sih lihatnya pintu-pintunya selalu terbuka. Nah, di sini juga meja kursinya banyak, model mejanya panjang-panjang buat rame-rame. Ada juga yang model sofa kalau cuma mau ngobrol sambil ngopi-ngopi. Kita bisa pesan langsung kopi dan camilan di sini. Camilannya bisa ada pilihan mulai dari roti, puding, cake, pastry. Kelihatannya sih enak-enak dan pilihan variasinya juga banyak. Mau yang manis, mau yang savory tersedia. Juga ada mesin kopi di sini ya, dan biji-biji kopinya juga di display. Nah, kita bisa melihat kopinya disiapkan oleh baristanya. Dapurnya juga bersih dan open kitchen gitu. Nih kita lihat nih bagaimana si masnya nyiapin minuman yang pesan. Buat camilan atau oleh-oleh ada juga popcorn dalam kemasan yang juga bisa kita beli. Ini popcornnya karamel kopi ya, rasanya unik. Kalau travelers ingin beli biji kopinya di sini bisa juga. Atau sekalian mau digiling di roaster bisa juga. Ada beberapa varian kopi yang bisa dibeli dalam kemasan yang dikemas cakep. Mulai dari kopi Toraja, kopi Gayo, ya macam-macam kopi lah. Bisa dilihat pilihannya di display di rak yang dipajang. Ada mesin giling kopinya juga.
Kalau bingung mau pilih kopi yang mana, ada sampel kopinya. Jadi travelers bisa menikmati aromanya, lihat-lihat, kemudian dihirup, suka yang mana. Kalau udah cocok tinggal pilih dan bayar di kasir. Bagian belakang travelers masih ada area outdoor yang juga sama nyamannya. Lengkap dengan rumputan, batu-batu kecil, kemudian ada juga kursi meja kayu, dan dek kayu sebagai lantai kerja. Cakep ya travelers. Saya juga ngecek toiletnya bersih dan nyaman. Kalau travelers butuh ruangan yang lebih private atau mau meeting di sini, nah di sini juga disediakan beberapa ruang VIP yang dapat disewa. Fasilitasnya lengkap dengan infocus dan screen-nya. Bisa ruangan untuk 10 orang atau 20 orang atau 30 orang, tinggal partisinya dibuka. Tapi untuk private room ini ada minimum charge-nya ya sekitar 2 juta. Nah, sekarang kita cobain makanannya yuk. Untuk order makanannya bisa lewat scan QR code. Pilihan menu yang ditawarkan ada Indonesian food dan Western. Pilihan menu di sini banyak banget, jujur. Malah menurut saya kebanyakan sih, sampai saya bingung mau pilih menu yang mana. Tapi kalau misalnya kesulitan untuk scan QR code, kita bisa minta juga ke pelayannya untuk lihat-lihat lewat buku menu yang tersedia. Bagusnya lagi di sini travelers, restorannya ngasih 1 botol air mineral for free. Jadi mau pesan makan tanpa minum juga boleh lah. Tapi masa sih nggak pengen nyobain minuman di sini yang asik-asik dan seger. Nah, sekarang kita cobain ya menu-menu yang saya pilih. Pilihan pertama saya adalah Wheel Signature. Saya cobain ini karena ini merupakan signature dish di cafe ini sesuai dengan buku menunya. Jadi saya agak penasaran dengan menu ini. Isinya ketika disajikan ada poached eggs dan pas dipotong kuning telurnya langsung meleleh. Nah, kalau ini adalah pilihan saya juga, ada salmon de Hanoi. Ini melengkap, ada karbo, ada protein dan seratnya. Kalau lihat dari menunya ada tanda topi, artinya rekomendasi dari chef. Salmonnya dispensir dengan roti gandum dan kemudian ada herbs, tapi ini herbsnya banyak yang lokal ya. Ada cherry tomato dan ada selada. Ada irisan mangga muda juga di dalamnya, jadi kesannya seger-seger, asem. Kemudian Saigon dressingnya juga seger, bisa menambah rasa yang kaya. Ini salmonnya agak tipis dan agak kering, mungkin di-sear-nya terlalu lama. Untuk menu lokalnya ada Cafe Chicken. Ini merupakan ayam disajikan dengan rasa kopi, terus disajikan juga dengan nasi berupa nasi Maroko dengan garlic. Ayamnya infonya direndam dengan kopi semalaman untuk mendapatkan rasa kopi yang harum dan segar. Disajikannya juga dengan omelet dan potato chips dan 2 jenis sambal yang menambah kaya rasa. Yang ini truffle stick, jadi berupa tenderloin stick dengan jamur kuping dan mashed potato dikombin dengan saus truffle. Aroma harum dari truffle oilnya ini kesannya spesial banget. Ini aneka minuman yang saya pesan, tampilannya cakep, taste-nya lumayan, warna-warni. Makin sore, makin malam suasananya makin asik karena lampu-lampu mulai dinyalakan. Mereka menyediakan lampu meja dan kesannya jadi romantis banget. Mau romantic dinner di sini juga bisa banget. Dan makin malam makin rame di sini. Gila, keren banget nih cafe. Overall travelers, makan di sini bener worth to buy. Porsinya nggak pelit, harganya masuk akal. Saya bilang sih termasuk murah ya untuk ukuran resto dengan ambience yang asik gini. Juga semua staffnya helpful dan juga ramah, melayani dengan senyum. Gimana travelers, asik kan? Mumpung lagi bulan puasa, yuk cobain buka bersama sini. Thank you sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Bye.